Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat budidaya maggot di Purwosari dengan Mas Sinten, Mas Umar Faruk. Mas Umar Faruk akan menjelaskan proses budidaya mulai dari tahap telur. Ya. Monggo, Mas Oke. Faruk. Untuk telur kita panen setiap 2 hari sekali. Setelah kita panen, kita taruh di bak yang ada medianya seperti ini. Dia akan menetas ketika sudah umur 1 sampai 3 hari sudah menetas. Setelah umur 5 hari, kita bantu pindahkan ke media yang ada di bawah ini. Kita menggunakan pur ayam. Fungsi dari ininya, Ini biar tidak langsung masuk ke medianya. Soalnya kalau kita langsung masukkan ke medianya, dia tidak akan menetas seperti itu. harus kering berarti ya? Harus kering dulu. Iya. Selama Selama 1 minggu sampai 10 hari, maksimal 10 hari. Setelah itu kita pindahkan ke biopon yang besar. Seperti itu. Ini yang belum menetas. Ya. Kemudian Ini yang sudah menetas. Dia sudah berumur 5 hari sampai 6 hari sudah. Larva kecil-kecil. ini yang sudah berumur 5 hari. Iya, benar. Selanjutnya, Selanjutnya setelah umur 10 hari baru kita pindahkan ke biopon besar. baik. Contohnya seperti ini. Nah ini biopon berukuran 5 kali 2 meter 5 meter dengan ketinggian rata-rata 10 cm. 10 cm. 10 cm. Kita tebar di biopon ini sebesar ini maksimal 100 gram. 100 gram. Dan cara panen, Pemberian makan dulu pemberian makan setiap hari pagi dan sore. Sebanyak setiap pagi 10 kilo, sore 10 kilo. 10 kilo. Seperti itu. 100. Biar hasilnya juga maksimal dan tidak juga berkembang seperti itu. Untuk pembuatan media sebesar ini kira-kira dibutuhkan berapa anggarannya? Anggarannya kita untuk sebesar semuanya kita global saja. Untuk ini kan ada 17 biopon. 17 biopon itu. Di antaranya ada 3 untuk migrasi, untuk siklus atau pembesaran yang dibuat siklus. Yang sisanya kita untuk produksi. Kita menelan sebesar 7 juta. 7 juta. 7 juta lebih lah. Kemudian Untuk material dan lain sebagainya. Ya. Setelah ini Kita panen setelah pindah ini Ya. selama hampir umur 15 sampai 21 hari. Setelah itu kita panen. Kalau lebih dari 21 hari, maksimal 25 hari, dia akan menghitam dan menjadi siklus peripupah. Peripupah. siklus peripupah. Ya benar. Itu yang naik itu peripupah itu. Proses naik. Fungsinya dari dibuat model kayak gini nih. Biar cepat naiknya. Soalnya dia akan menghindari makanan yang sudah ditebar di medianya. Soalnya dia sudah berpuasa. Jadi merasa sudah tua, dia akan naik ke atas lalu kita ambil ya. Setelah itu kita ambil. Ini namanya peripupah. Peripupah. Ini masih hidup peripupah. Masa-masa puasa. Masa-masa puasa. Setelah itu, banyak di sini kita pindahkan ke tempat yang ada di sana. Tempat pembesaran ataupun tempat untuk peripupah sendiri. Soalnya kalau peripupah itu sifatnya kepengen tenang. Kita taruh di tempat ini, kita beri kayak kain hitam agar tidak terkena sinar matahari. Nah, ini kan sudah banyak yang jadi pupah. Sudah mati, sudah bergerak. Ini jadi pupah. Contohnya kalau sudah masih hidup seperti ini bengkok dia. Oh, masih bengkok. Oke. Setelah itu sudah jadi pupah, kita pindahkan ke kandang lalat yang ada di depan. Oke. Ya, bener. Ke kandang lalat.
Ini salah satu tempat kandang lalat kita yang ada di Wit Asem, Desa Bakalan. Jadi kita masukkan ke dalam. Setelah dia cangkangnya di dalam, kira-kira umur 4 hari dia akan menetas jadi lalat seperti ini. Lalat BSF. Setelah itu lalat ini berumur sampai 15 hari. 15 hari dia akan proses kawin. Setelah kawin yang laki-laki mati, yang perempuan mengandung dan bertelur. Setelah bertelur dia akan mati. Tempat bertelur kita sediakan yang namanya egis di dalam sini. Ini namanya egis. Dia akan bertelur di sela-sela di egis tersebut. Ini contoh egisnya, karena sudah panen, sudah belum ada untuk proses untuk bertelurnya. Kemudian yang bawah ini? Kemudian untuk tempat egis sendiri kita bawahnya kasih kohe atau yang mengandung bau. Bau yang menyengat agar supaya dia mau untuk bertelur di atasnya. Seperti itu, egis yang kita sudah sediakan. Untuk bau terserah, tuh sepenting bau. Ini kalau kita pakai kohe ayam ataupun kohe telur puyuh itu. Telur puyuhnya atau apanya itu? Ayam telur puyuh. Karena, ayamnya? Iya. Kohenya tapi kan ada kohe telur ayam puyuh. Kohe itu apa sih, semacam serbuk gitu kan? Kohe itu Mas, itu tainya itu loh. Tai. Iya, kohe. Iya. Bahasanya kohe. Baunya bau tai ayam. Tai ayam. Yes. Tahu bisa kita pakai ususnya ayam juga bisa. Langsung kita basahi, kan itu nanti kan membusuk dia. Iya. Mengandung. Ciri-cirinya baunya menyengat. Di sampingnya biasanya lalat hijau itu menghinggap dia di luar. Iya. Dihampiri sama lalat hijau. Tiap hari dibasahi ini. Setiap kalau kita lihat aja, apakah masih basah, sudah kering. Kalau sudah kering memang kita basahi. Seperti itu. Ini kita kasih tempat hinggapnya dari daun pisang yang sudah tua untuk hinggap lalatnya. Dan setiap hari juga lalat ini untuk yang mati kita buat pakan bebek atau peternak yang lain. Karena proteinnya masih tinggi dia meskipun sudah mati. Ini yang jantan yang mati ya? Ya, meskipun betina juga mati di sini. Iya, jadi kan setelah kawin yang jantan sudah mati. Untuk yang perempuan masih mengandung, setelah dia akan bertelur, dia akan mati. Siklusnya seperti itu. Pengerikan. Pengerikannya tadi sudah. Apalagi kira-kira Mas sing perlu diketahui? Untuk makor sendiri itu bisa diaplikasikan atau digunakan untuk unggas-unggas yang ada. Unggas semacam bebek, terus ayam, burung dan lain sebagainya. Dan untuk perikanan juga bisa, untuk lele, nila, koi dan lain sebagainya. Itu sangat praktis sekali, soalnya itu proteinnya sangat tinggi sekali, seperti itu. Untuk setiap harinya atau 2 hari sekali kita bisa panen antara 100 kilo sampai 200 kilogram. Dengan harga jual saat ini kita di bawah rata-rata, yaitu 5.000 per kilo. Dikalikan saja 2 hari sekali. Ada yang ngambil atau jual nyemil? Kita ada yang ngambil. Untuk peternak-peternak yang ada di lingkungan kita diambil sendiri. Ke sini kita sediakan tempatnya, sudah diayak, jadi langsung dibawa seperti itu.
Nggih. Dan kita juga ada budidaya bebek untuk aplikasi makot sendiri. Kita langsung budidaya bebek di samping kandang. Itu kita start awal 100 ekor. Dan setelah TOD umur 14 kita pindahkan ke tempat pembesaran. Setelah itu kita datangkan lagi TOD 100 ekor lagi dan siklus seperti itu. Jadi kita kepengennya itu setiap bulan itu panen sampai 4 kali panenan. Yang bebeknya itu ya? Bebeknya. Jadi terus menerus. Jadi kira-kira 1 bulan kita panen 4 kali. Seperti itu. Bebeknya. Ini DOD-nya, tempat DOD kita sediakan untuk bibitnya. Masih berumur Ini masih berumur 5 hari. 5 hari. untuk magotnya disebar di mana ya? Kita sebar sendiri aja. Untuk 5 hari sudah kita beri perkenalan biar dia mengenal magot. Seperti itu. Ya. Untuk awal saja kita sebar. Tapi untuk pembesaran kita memang taruh di bak-bak yang sudah ada. Untuk sekali makan, untuk setiap harinya kita sediakan antara 2 kilo 2 kilo magot. Oh, berarti murni makanannya magot aja ya kalau yang ini? Enggak, kita campur dengan apa namanya pakan dari pabrikan. Oh, oke. Seperti Komposisinya? itu. Komposisinya kalau dihitung itu 50-50. 50-50, oke. Magotnya 50%, terus untuk pakan pabriknya juga 50%. Biasanya 100% untuk pakan dari pabrikan. Alhamdulillah setelah adanya magot kita lebih meringankan untuk pakan-pakan yang ada seperti itu. Oke, mungkin cekap. Nggih, terima kasih. Nggih, nggih. 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 Iya.